Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis lagi ya. Setelah kita membuat akun baru, kan? Dan kita akan lihat apa yang terjadi di pasar sekarang. Kita akan menganalisis dimulai dari GU. Nah ini saya melihat GU ada peluang ya. Saya melihat ada peluang di sini. Nah jadi sebelum kita membuka chart kita harus membaca dulu trading plan kita, ya kan? Seperti yang video yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi impossible kita bisa margin call itu, seorang trader impossible bisa sampai margin call itu sangat-sangat impossible. Jadi kenapa saya melakukan apa ya, riset sendiri gitu loh, berdasarkan pengalaman bahwasanya ada tiga ini, ada paramida ini sangat penting sekali. Jadi yang pertama adalah money management, yaitu bagaimana kita mengatur lot kita, bagaimana cara kita untuk uh, mengatur lot, mengatur resiko, terus mengatur target profit, dan kita manajemen lot entry posisi kita berapa, itu kita harus atur menggunakan manajemen. Yang kedua adalah teknik entry, bagaimana kita entry, ya kan, yang saya jelaskan kemarin. Kita entry jika dan hanya jika kalau misalnya pasar itu udah menunjukkan konfirmasi bahwasanya kita harus masuk di situ. Dan kalau misalnya pasar tidak memberikan konfirmasi, ya kita nggak bisa masuk di situ gitu. Yang ketiga adalah risk management, bagaimana kita mengatur risiko kita apabila kita melakukan entry tapi risikonya misalnya terlalu besar, ya udah kita nggak entry, ya kan. Dan kalau misalnya itu udah 100 pip, ya udah kita cut loss sesuai dengan trading plan kita. Nah, saya di sini akan membaca lagi bahwasanya risk management kita, risk management, maaf, maksud saya money management kita kan dari 1000, ya kan. Dari 1000 ini maka 0,2 gitu, nggak boleh lebih untuk semua pair, semua posisi, ya kan. Jadi harus kita bagi 0,2 ini menjadi beberapa lot-lot kecil. Ini resiko kita, risk management, dan ini cara entry kita. Jadi saya akan menjelaskan nanti entry kita seperti apa. Jadi kita langsung masuk aja ke pasar. Jadi kalau kita tahu di GBP USD, ya kan, ini kan jelas sideways ya, ini jelas-jelas sideways. Tapi tren sebelumnya adalah naik. Jadi kalau misalnya kita sideways, ya kita menunggu aja bagaimana kelanjutan dari GBP USD ini, ya kan? Karena kita nggak ada sinyal entry gitu di sini. Kalau sesuai dengan trading plan yang pertama tadi, kalau nggak ada teknik entry, ya kita nggak boleh entry, kan? Oke, Euro GBP, dia masih sideways. Sampai sini mantul, kan? Gini terus ya. Euro USD juga sideways ya ini. SGC, GBJP. Nah, ini menarik nih. Dia udah menembus area demandnya di sini, area support. Ini kan support atau kita bisa berkata ini area demand. Nah, ini menarik. Kalau dia membentuk swing nantinya, ya kan, dia bisa turun nih. Terus dia membentuk swing, ya kan, swing. Nah, misalnya dia turun gini, ya kan. Terus kemudian dia nanti balik ke sini, kan. Nah, dia kita tunggu swingnya sampai mana gitu loh. Kalau misalnya swingnya sampai sini, ya udah gitu, kita tunggu. Misalnya swingnya sampai sini, udah kita tunggu dia kembali. Nah, nanti kita bisa cari entry-nya di mana, ya kan. Terus kita cari tahu dia balinya kemana. Kalau misalnya ini bener-bener lihat trennya bearish ya kita nggak ada opsi lain gitu loh, nggak ada opsi lain selain sell. Dan kita lihat di time frame lebih kecilnya, ya kan, kita lihat di time frame lebih kecil. Nah, nanti kita bisa tahu nanti dia kembalinya itu di area di titik yang mana, kemudian dia nanti turun lagi kalau misalnya ini trend. Nah, kalau misalnya sideways ya kembali kayak pair yang lain gitu, mantul aja dia akan kembali lagi gitu. Nah, sini. Jadi ini kesempatan bagus nih buat GBJP ya.
Nah, kita bisa menentukan nanti entry-nya di mana. Kita lihat aja menggunakan apa? Fibonacci internal retracement ya. Kita lihat di H1. Nah, kita lihat titik 50 sama 61 itu dekat berada di titik resisten yang ini, ya kan? Nah, jadi kita bisa tahu nanti harga apakah nyampe sini atau dia kembali atau bagaimana. Kita nggak tahu ya. Tapi ini peluang bagus buat GBP/JPY. Jadi kita lihat ini kan nyampe sini. Ini belum bentuk swing. Kita cari swing low-nya nanti seperti apa, ya kan? Kita cari swing low-nya. Kalau udah mungkin besok ya, swing low-nya baru terbentuk, baru kita tarik nanti dia di titik 50 di Fibonacci 5061 atau bagaimana, atau pas di area ini ada area supply, ya kan? Atau nanti bisa ke area sini nih. Ini juga ada nih kecil area supply di sini. Jadi kita tunggu aja. Atau paling aman kita bisa melakukan sell limit. Ya, sell limit bisa di area ini. Dua area ini. Ini udah nggak valid ya. Di area sini nanti. Nah, cara entry-nya bagaimana? Nah, seperti yang saya jelaskan, seperti yang trading plan saya gitu. Saya 0,2 ini untuk semua ya. Jadi misalnya untuk per GC saja gitu, untuk per GBP/JPY saja. Kira-kira kita mau masuk di berapa lot gitu. Misal kita mau masuk 0,05 kan untuk GBP/JPY untuk posisi ini. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita melakukan sell limit. Oke. Kita kecilin lotnya. Nah, 0,01 misal di sini. 0,01 di sini. Ya kan? Terus 0,01 di sini. Ini kan totalnya 0,02. Sisa 0,03 lagi kan. Nah, kita bisa tambahkan 0,2 di sini, semakin ke atas dia semakin bagus. Berarti ini kan 0,4, tinggal satu lagi. Jadi 0,05. Jadi pas kita bisa menaruh seperti ini. Nah, untuk stop loss ya kan, kita bisa taruh sama gitu. Maksudnya sama bagaimana? Misalnya kita taruh di sini misalnya, tapi ini terlalu jauh sih. Kita tarik ini 100 pip lebih, jadi kita bisa tarik kita kecilin. Nah, kalau kita kecilin kan kita bisa tahu nih. Nah, di sini ada kalau yang ditembus valid nih. Nah, jadi kan kita bisa tahu nih dari sini ke sini saja itu udah 100 pip dengan aturan stop loss kita. Jadi kalau dengan strategi seperti ini kita bisa membagi resiko kita. Kan nggak semuanya ini stop loss di sini itu kan sama nanti ya. Pasti beda-beda kan. Nah, ini nanti pasti beda-beda. Oke. Jadi kita taruh di sini. Nah, untuk TP, kalau misalnya ini ke trigger nanti kita bisa ajukan TP di area ntar kita hapus dulu. Kalau misalnya dia bener kembali ke sini, kita tarik dengan external retracement. Kita bisa taruh sini bisa, sini. Nah, titik Fibonacci 1 nih 1272 itu berada pas di support sini. Jadi ini bener-bener bagus banget. Oke, area ini bagus kan. Terus ini juga, tapi kita nggak tahu kayak gimana. Tapi kalau kita misalnya 1:1 dengan SL nya dengan 100 pip di titik terendah dari sini saja itu udah 200 pip. Jadi kita bisa taruh terdekat sini, atau kita bagi ya, kita tutup sebagian dan kita biarkan sebagian. Ini untuk analisa GBP/JPY. Nanti saya akan melakukan market execution di sini di MT5 yang buat saya eksekusi, dan ini saya buat analisa. Dan untuk gold masih sideways, jadi kita hanya menunggu di GBP/JPY karena marketnya bagus. Oke guys, gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.